Hai everyone, siapin catatan kalian yuk, kita belajar bareng. Hari ini kita akan mempelajari skill 52 untuk menguasai TOEFL, yaitu use articles with singular nouns. Mungkin kita harus melewatkan bagian ini karena kita udah kenal ya. Kita kan udah deket. Oke, kita langsung lanjut. Sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini, skill 52, yaitu use articles with singular nouns. Kita harus mengetahui ada berapa jenis sih artikel. Oke, di sini kita bisa membedakan dalam dua jenis perbedaan, yaitu dengan perbedaan berapa spesifiknya dia ya. Itu dibagi dua, ada bentuknya general atau umum, dan bentuknya spesifik. Spesifik itu berarti kita mengetahui benda tersebut ya, atau nouns tersebut. Contohnya kayak benda itu kita berarti tahu benda itu. Lalu kita bisa membedakannya dengan singular, plural, dan uncountable nouns. Di sini ada singular berarti countable singular nouns berarti kita kata ini singular atau sendiri, single, dan bisa dihitung. Lalu ada countable plural nouns berarti kata benda ini plural berarti banyak, dan countable dan bisa dihitung. Lalu ada juga uncountable nouns berarti kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita mulai dulu dari yang umum ya. Yang umum, yang dari pertama itu adalah countable singular nouns. Berarti kata bendanya bisa dihitung dan bersifat single atau satu. Contohnya apa sih kata-katanya? Dolar, apple. Dolar, a dollar, dan apple, an apple. Ngerti? Jadi kalau misalnya dolar itu a dollar, a car, itu kan berarti bendanya bisa dihitung dan satu. Oke. Lalu ada countable plural nouns. Countable plural nouns itu berarti bendanya bisa dihitung dan plural bentuknya banyak. Di sini nggak ada artikelnya karena kita menambahkan s di belakangnya. Jadi misalnya dolar, berarti kalau dolarnya itu banyak berarti dollars. Kalau apelnya banyak berarti apple, tinggal ditambahin s aja di belakangnya. Sedangkan uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung itu seperti money, juice, milk itu nggak bisa dihitung kan? Rice itu nggak bisa dihitung. Itu untuk general atau umumnya itu nggak punya artikel kosong. Mereka cuma kayak jadi money doang, juice doang gitu. Sedangkan sekarang masuk ke spesifik ya. Spesifik itu berarti bendanya kita tahu. Misalnya benda itu milik kita atau benda itu milik teman kita. Contoh ya, contoh yang bisa dihitung dan bersifat single, kata bendanya dolar sama apa lagi, itu pakai the. Pakai the. Sedangkan untuk countable dan countable plural nouns atau bisa dihitung tetapi banyak kata bendanya, itu tetap pakai the. Tapi kita harus menambahkan s juga di belakangnya. Misalnya benda itu, misalnya apel itu banyak. Berarti the apples. Oke, the apples. Lalu ada untuk yang kata-kata benda yang tidak bisa hitung seperti tadi money, milk, rice itu pakai the juga. Dan belakangnya tidak ditambahkan apa-apa. Jadi the money, the rice gitu. Nah, ada yang menarik nih. Di sini kenapa ada a dan an? Di umum dan untuk countable singular noun, jadi untuk kata-kata singular yang bersifat single, kenapa ada dua jenis artikel sih? A dan an. A itu untuk kata tunggal yang diawali dengan huruf konsonan. Jadi misalnya kayak D, C, F, G itu pakai E. Sedangkan an itu untuk kata tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Contohnya adalah A, O, A, I, U, E, O lah intinya gitu lah. A, I, U, E, O. Itu harus pakai en. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa artikel itu ada tiga. Yang pertama itu adalah en, dan the. Ya. Kalau kalian pusing, kita langsung aja ke contohnya biar kalian nggak pusing. Example. She is studying to be an actress. Coba kalian telatah deh. Kalian bisa simpulkan ini kalimatnya benar apa enggak ya. Nah, kalian teliti ini benar atau enggak dan jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena actress di sini bersifat single atau bisa dibilang singular ya, singular, dan actress ini bisa dihitung. Kita balik, dia bisa dihitung dan dia singular atau single. Berarti kita harus pakai kalau enggak an. Lalu kita lihat lagi.
dia e. Berarti dia diawali kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal e. Berarti artikel yang harus kita gunakan adalah an. Oleh karena itu, kalimat ini benar. Lalu kalimat kedua, I need a water. Coba kalian bisa lihat, ini salah apa benar ya? Nah, ini adalah kalimat yang salah. Mengapa demikian? Water. Water itu bisa dihitung nggak sih? Enggak, water itu nggak bisa dihitung. Uncountable nouns. Lalu, artikel di sini pakai e. Nah, udah kita lihat, water ini adalah singular juga kan? Sorry maaf, uncountable. Uncountable dan bersifat umum. Kenapa kita tahu, Bunut? I need a water. Berarti water itu bukan punya siapa-siapa. Jadi saya butuh minum itu. Berarti ini harusnya salah. Harusnya nggak pakai e. Jadi kita pakai yang ini ya. General. Lalu kalimat kedua, coach has many players to play in the match. Coach. Coach di sini ada artikel juga ya, the match. Apakah ini benar? Ini benar. Soalnya the match itu adalah pertandingan. Pertandingan itu bisa dihitung, berarti countable dan juga bersifat satu. Match, pertandingan satu. Berarti kita pakai the. Karena spesifik ya. Spesifik ini berarti kita the match. Coach has many players to play in the match. In the match itu berarti pertandingannya itu kita tahu. Berarti pakai the. Sedangkan di sini, kenapa tapi kalimat ini bukan benar? Kalimat ini salah. Mengapa? Karena seharusnya di sini ada sebuah artikel. Di depan sini ada sebuah artikel. Artikel apa itu? Kita cari tahu. Coach. Coach ini singular apa plural apa uncountable? Coach ini bersifat singular atau single. Karena dia coach. Cuma satu coach. Ada asisten coach. Asisten coach beda. Singular ya. Lalu ini bisa dihitung apa enggak? Coach itu per orang. Berarti bisa dihitung dong. Tentunya berarti. Dan coach itu cuma satu di dalam sebuah tim. Maka itu adalah spesifik. Berarti kita pakai the. Di sini kita pakai artikel the. Jadi, yang benar adalah the coach has many players to play in the match. Oke. Jadi, kesimpulannya apa sih? What is this topic about? So, the point is, ada 3. 1. Setiap singular nouns harus mempunyai sebuah artikel. Boleh itu a, an, atau the. Lalu, plural nouns atau uncountable nouns bisa mempunyai artikel, bisa juga tidak mempunyai artikel. Dan yang ketiga adalah kita juga harus tahu dan mempertimbangkan seberapa spesifiknya dari suatu noun. Contohnya yang tadi coach ya. Coach itu spesifik gak sih coach yang mana? Kalau misalnya dalam sebuah tim itu pasti ada satu coach dan kita spesifik tahu coach itu. Sekian dari saya, semoga dengan penjelasan yang sebentar ini bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.